Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa tren gaya hidup sehat saat ini semakin meningkat. Nah, melalui rapat kita hari ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai pengembangan produk minuman smooth sehat yang baru. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pasar minuman sehat saat ini semakin kompetitif. Oleh karena itu, kita harus memastikan produk ini memiliki keunggulan di pasar. Saya setuju Bu, kita perlu mengidentifikasi tren terbaru dalam industri minuman sehat dan kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi. Misalnya saat ini banyak konsumen yang mencari minuman dengan kandungan probiotik untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan tren gaya hidup sehat yang sedang populer sekarang, seperti veganisme, vegetarianisme, dan kita dapat mengembangkan varian produk yang sesuai dengan gaya hidup tersebut. Dari sisi produksi, kita perlu memastikan bahwa proses produksi kita efisien dan dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten. Kita juga perlu mempertimbangkan masalah seperti shelf life, produk, dan keamanan pangan. Dan yang tidak kalah penting adalah aspek keuangan. Kita perlu melakukan analisis biaya produksi yang cermat untuk menentukan harga jual yang kompetitif. Selain itu, kita juga perlu memperhitungkan biaya pemasaran dan juga distribusi. Saya sudah menyusun beberapa formula baru yang lebih potensial. Salah satunya adalah kombinasi antara buah-buahan beri dan juga sayuran hijau. Kombinasi ini kaya akan antioksida, vitamin, dan juga serat yang membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Formula itu kedengaran menarik Ibu. Untuk itu kita bisa menargetkan konsumen yang sadar akan kesehatan dan ingin meningkatkan sistem imun mereka. Namun kita perlu melakukan riset pasar untuk memastikan bahwa formula ini sesuai dengan preferensi konsumen. Saya akan melakukan uji coba produksi untuk beberapa formula yang diajukan oleh Andi. Saya akan menganalisis rasa, tekstur, dan stabilitas produk. Baik, sementara itu saya akan mulai mengembangkan konsep kemasan yang lebih menarik. Kita bisa menggunakan warna-warna cerah dan natural untuk memberikan kesan yang segar. Saya akan membuat proyeksi keuangan untuk setiap varian produk. Kita perlu mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, dan distribusi. Saya pikir kita juga perlu mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan influencer kesehatan untuk mempromosikan produk kita. Mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan kredibilitas produk kita. Selain itu, kita bisa mengadakan acara sampling di pusat kebugaran atau acara kesehatan untuk memperkenalkan produk kita langsung kepada konsumen. Saya setuju. Kita bisa menawarkan program loyalitas untuk mendorong konsumen agar selalu membeli produk kita. Kalau untuk itu, kita bisa membuat aplikasi mobile yang memungkinkan konsumen untuk melacak informasi konsumsi nutrisi mereka dan mendapatkan rekomendasi produk yang sesuai. Saya akan menganalisis data penjualan untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran kita dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Saya rasa kita perlu membentuk tim khusus untuk mengelola proyek ini. Tim ini akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek pengembangan produk berjalan sesuai rencana. Kalau dari menurut analisis saya, penggunaan platform media sosial sangat potensial untuk menjangkau target pasar kita yang lebih luas. Kita bisa membuat konten yang menarik, seperti tutorial membuat minuman, testimoni konsumen, dan informasi mengenai manfaat kesehatan dari bahan-bahan yang kita gunakan. Dari sisi desain,
kita bisa membuat kemasan produk yang menarik dan informatif. Desain yang menarik akan membuat produk kita lebih mudah diingat oleh konsumen. Selain itu, kita juga bisa membuat berbagai macam merchandise seperti tumbler atau tote bag yang bisa dijadikan sebagai hadiah untuk pembelian produk dalam jumlah tertentu. Sejujurnya, ide-ide kalian semua sangat bagus. Saya rasa kita bisa menggabungkan semua ide ini menjadi satu strategi yang komprehensif. Selain itu, kita juga memerlukan riset pasar yang lebih mendalam untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap rasa, kemasan, dan harga produk kita. Saya juga setuju. Untuk itu kita bisa melakukan survei online atau mengadakan focus group discussion untuk mendapatkan masukan langsung dari beberapa konsumen. Tapi kita jangan lupa juga memantau kinerja kampanye pemasaran secara berskala. Dengan begitu, kita bisa melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Baik, saat ini kita sedang mencari mitra bisnis untuk memperluas jangkauan produk kita. Apakah kalian ada saran? Saya Ibu, kalau dari saya berdasarkan riset saya ada 3 perusahaan yang kita pertimbangkan. Yang pertama itu Kopi Kenangan, Fore Cafe, dan Janji Jiwa. Tapi setelah mempertimbangkan brand awareness, jangkauan pasar, dan demografi pelanggan, saya sangat merekomendasikan Kopi Kenangan karena mereka memiliki lebih dari 100 gerai dan punya reputasi yang sangat kuat di kalangan konsumen kopi. Pelanggan mereka juga mulai tertarik dengan pilihan produk yang sehat yang sesuai dengan positioning kita. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu Alfa dari sisi operasionalnya? Bagi saya Ibu, saya setuju. Kopi Kenangan punya infrastruktur yang siap. Mereka sudah punya jaringan distribusi yang stabil dan bisa menangani dalam skala besar. Jadi kita tidak perlu khawatir soal pengiriman. Saya sudah cek beberapa cabang mereka dan mereka punya sistem manajemen yang efisien. Jadi dari sisi operasional ini tidak akan menjadi beban buat kita. Betul. Dan kalau dari sisi keuangan, saya sudah lihat laporan dan analisis kerja sama dengan mitra sebelumnya. Model pembagian keuangan berbasis komisi per produk cukup adil. Kopi Kenangan punya volume penjualan yang tinggi. Jadi meskipun margin per produksi smoothies kita mungkin tidak terlalu besar, volume yang mereka tawarkan bisa memberikan keuntungan stabil bagi kita. Saya dengar kalian semua cukup condong ke Kopi Kenangan. Adian, apakah ada risiko yang perlu kita pertimbangkan dari segi pemasaran? Sejauh ini tidak banyak resiko besar Ibu. Mungkin tantangan terbesar adalah bagaimana kita mempromosikan smoothies kita dengan baik di antara produk kopi mereka yang sudah sangat terkenal. Tapi kita bisa menggunakan strategi cross promotion seperti bundling produk kopi dengan smoothies atau promo dengan kesehatan. Setuju. Dari segi operasional, resiko terbesar mungkin ada pada pengaturan suplai awal. Tapi karena kita mulai di cabang terbatas untuk uji coba, ini bisa kita kelola. Jika hasilnya positif, baru kita skalakan ke lebih banyak cabang. Tasya, bagaimana menurutmu tentang proyeksi keuntungan jangka panjang dan pendek? Kalau kita bicara masalah jangka pendek, Bu, kita bisa memulai mendapatkan pendapatan tambahan dalam waktu 3-6 bulan setelah kerjasama ini berjalan, terutama di kota besar. Untuk jangka panjang, jika kerjasama ini sukses, kita bisa menjadikan Kopi Kenangan sebagai saluran distribusi utama kita untuk smoothies dengan target ekspansi Kopi Kenangan ke kota-kota lain. Kita juga bisa ikut tumbuh bersama dengan mereka. Bagus. Alfa, bagaimana dengan kesiapan produksi kita? Bisakah kita langsung memasok produk jika kesepakatannya tercapai? Saat ini, kapasitas produksi kita siap untuk mendukung setidaknya 50-100 cabang Kopi Kenangan dalam uji coba awal. Jika permintaan meningkat, kita bisa menambahkan kapasitas tanpa masalah yang berarti. Kalau begitu, sepertinya kita sudah berada di jalur yang benar. Semua sepakat untuk menjadikan Kopi Kenangan sebagai mitra utama. Setuju Ibu. Setuju, Bu. Saya juga setuju. Baiklah, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Adian, siapkan proposal yang lebih rinci untuk diajukan. Tasya,
Pastikan hitungan pembagian keuntungan kita solid dan juga alfa. Segera koordinasikan dengan tim produksi untuk persiapan supply. Siap Bu, saya akan mengerjakannya. Baik Ibu, saya akan mulai mempersiapkan tim. Saya akan menyesuaikan proyeksi keuntungan sesuai dengan rencana yang kita bicarakan. Terima kasih semuanya. Saya harap kerjasama kita hari ini bisa membawa Geram Murni ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.